Anda kembali bersama kami di Dua Arah terkait dengan pelarangan mudik yang juga punya dampak terhadap penyedia jasa transportasi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dampak itu, kita akan menuju ke Pak Pandu, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Sekali lagi kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Pandu bahwa apa sebenarnya risikonya jika mudik ini tidak dilarang. Ini harus diulang-ulang kepada masyarakat supaya paham dan menumbuhkan kesadaran ini, Pak Pandu. Ya, jadi mudik itu adalah eksodus besar-besaran yang kita lihat itu bisa memberikan dampak ke daerah tujuan mudik. Kita melakukan pemodelan, ternyata kalau dari 20% separuh dari penduduk mudik yang tahun lalu, itu bisa memberikan dampak sekitar peningkatan kasus yang cukup besar sampai 200.000 dari kasus yang ada. Nah, 200.000 ini akan ada di kampung-kampung halaman yang jauh dari pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga angka kematiannya akan tinggi. Jadi bukan hanya kasus baru saja, tapi menimbulkan angka kematian karena kapasitas pelayanan kesehatan di daerah sangat terbatas. Sebagian dari mereka akan membutuhkan ICU, sebagian mereka akan membutuhkan ventilator. Jadi buat apa mudik kalau akhirnya harus mudik ke alam baka? Ini yang menjadi masalah. Oke, Pak Pandu, tapi masyarakat menyatakan, bukan saya tidak menghilang masyarakat, tapi ada pemikiran bahwa kalau misalnya bisa pulang, saya menjalani karantina 14 hari, ya sudah, saya hanya ada di rumah, atau nanti tetap bisa pulang mudik dengan alasan 14 hari karantina akan bisa selesai. Sampai disebutkan ada titik krusial H-15. Ya, itu betul sih. Logikanya sederhana, seperti itu. Tetapi kalau sudah terinfeksi atau menginfeksi saudaranya atau orang tuanya, buat apa mudik? Karena kan ini memberikan masalah baru. Kalau mudik hanya bersilaturahmi, semuanya sehat, semua mengembirakan, ya itu menyenangkan sekali. Tapi kalau menjadikan mudik itu membuat masalah baru, mungkin di hari raya kita akan menghadiri pemakaman saudara kita. Ini yang menjadi masalah besar. Kita menghindari itu terjadi. Jangan sampai bencana itu meluas ke daerah-daerah yang pelosok di daerah-daerah di mana tujuan mudik tadi. Jangan sampai bencana COVID-19 ini menyebar hingga ke pelosok. Saya langsung menuju ke istana bersama Mas Dhani. Implementasi sudah 4 hari dari kebijakan larangan mudik. Apa yang evaluasi yang dilakukan oleh istana, Mas Dhani? Kita semua sudah sama-sama sepakat ya. Tadi ada Polri, ada Pak Pandu yang juga memberikan saran-saran yang konstruktif. Selama ini kan kita juga melihat bahwa teman-teman praktisi juga memberikan banyak kritik-kritik yang konstruktif kepada pemerintah, dan ini kita ada kesatuan gerak, kesatuan langkah untuk melakukan himbauan, betul-betul himbauan kepada warga masyarakat. Nah, pertama tentu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, di saat bulan Ramadan ini adalah bulan pengendalian diri. Ketika kita mengendalikan diri kita, berpuasa, menahan segala aktivitas yang membatalkan puasa. Nah, sebetulnya ketika kita tidak mudik, itu juga kita melakukan proses transformasi diri, mengimplementasikan nilai-nilai puasa untuk taat azas terhadap perintah pemerintah yang saat ini betul-betul meminta tidak boleh mudik. Jadi marilah nilai-nilai Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat azas kepada pemerintah, sehingga kita tidak mudik. Istana melihat, nilai Ramadan kita baik. Istana melihat apakah dari 4 hari pelaksanaan kebijakan larangan mudik ini sudah sesuai dengan harapan. Tadi Pak Sambodo menyebutkan ada angka 4.000 kendaraan dalam pantauan pihak kepolisian untuk bisa melarang mereka mudik ke kampung halaman. Ini sudah happy kan Istana dengan angka ini? Sering berkoordinasi dengan teman-teman Polri. Kami juga menyampaikan apresiasi dengan Pak Sambodo dan tim dari Polri, Polda, Polres, Polsek yang telah mendedikasikan dirinya untuk betul-betul menjaga perbatasan antar wilayah sampai dengan beberapa checkpoint. Jumlah anggota Polri itu memang betul banyak, Mbak. Tapi jumlah pemudik juga jauh lebih banyak. Sehingga Polri itu betul-betul kami melihatnya punya dedikasi yang luar biasa untuk melakukan checkpoint di beberapa titik. Dan ini pemerintah sangat menghargai Polri, TNI, dan kami melihatnya sejauh ini penurunan jumlah pengguna jalan juga sudah menurun. Jalan tol Jakarta, Bandung juga sudah menurun.
saya checkpoint yang akan dilakukan di daerah Cikarang juga saya melihat sudah berjalan sudah cukup ketat. baik, saya akan langsung ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu melihat dengan tadi klaim efektivitas pelarangan mudik ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 melalui mereka yang mudik ke daerah-daerah atau kampung halamannya? Ya, kita akan punya waktu yang cukup, walaupun singkat, 2 minggu ya, sampai 15 hari dan 14 hari titik poin itu, kita terus melakukan edukasi lah. Kita melakukan edukasi, mencegah itu jauh lebih mudah, dan kita harapkan nanti tidak ada lagi zero, tidak lagi 4.000, tapi zero yang melanggar. Jadi Nah, angka 4.000 itu menurut Pak Pandu masih cukup tinggi? Cukup tinggi karena masih banyak orang yang mencari celah. Orang kita kan kalau ada peraturan, ada larangan akan mencari celah di mana dia bisa melanggar aturan itu. Dan yang saya dengar dari laporan teman-teman yang di lapangan itu adalah ada yang melakukan misalnya estafet kayak gitu. Jadi dia pulang ke sana, nanti baru besoknya ke kota lain supaya tidak tercegat. Dan kalau tadi larangan ini ternyata berlapis-lapis, itu masyarakat harus tahu. Sampai di tempat tujuan pun tetap akan tidak mudah untuk bisa mudik. Jadi larangan pencegahan yang berlapis-lapis dari tempat asal mudik sampai tujuan akhir mudik, ini akan memberikan masyarakat yang tadinya niatnya mudik akan membatalkan mudik. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Tidak hanya mereka yang secara pribadi berangkat untuk mudik, tapi juga penyedia jasa transportasi diharapkan juga tidak beroperasi agar tidak kemudian memicu orang bergerak menuju ke kampung halamannya. Pak Agus, apakah kebijakan ini sudah diikuti menurut Anda, evaluasi Anda? Sudah diikuti oleh penyedia jasa transportasi? Ya, seharusnya diikuti. Seharusnya diikuti karena begini. Tadi seperti Pak Pandu Riono menyampaikan, bahwa proses penularan ini kan akar masalahnya dari mobilisasi. Ya, mobilisasi orang melalui transportasi. Kalau bicara transportasi berarti bicara sarana dan prasarana. Nah, ini harus mengerti, harus paham para operator atau pengusaha transportasi, harus sadar, harus ikut mendukung dong, ikut mendukung apa instruksi presiden, kepala negara bahwa kita tahu. Nah, persoalannya rugi atau tidak itu kan bisa dibicarakan. Tentunya ya tidak terlalu menuntut pada pemerintah harus dikembalikan atau kompensasi 100%, enggak lah. Kita ini sekarang adalah pandemi bersama-sama, wabah bersama-sama. Kata kuncinya adalah memutuskan mobilisasi orang melalui transportasi. Ini yang harus dipahami oleh para pengusaha angkutan umum. Jangan bicara ruginya saja, gitu. Lalu apa yang harus dilakukan atau paling tidak ada peraturan-peraturan yang lebih tegas supaya ini bisa dipatuhi? Tidak hanya para penyedia jasa tapi juga masyarakat yang akan berpindah ke kampung halaman atau mudik ini, Pak Agus. Ya, kalau masyarakat itu kalau disuruh patuh itu gestur bangsa kita ini kan tidak bisa begitu, ya kan? Kalau patuh 100% patuh enggak, masih mencari celah-celah. Satu-satunya cara supaya nggak bisa apa-apa, saya mengusulkan jalan ditutup, pelayaran ditutup, penerbangan ditutup, bahkan SPBU saja itu harus sangat dibatasi pelayanannya, gitu. Supaya tidak ada motivasi untuk bergerak. Tapi tidakkah dengan pembatasan ini akan membawa dampak secara ekonomi terhadap penyedia jasa transportasi? Nanti akan kami bahas bersama narasumber kami, tetap di Dua Arah.